Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mikael Penawaran Duro. Saya salah satu mahasiswa di kampus Depari Semarang dengan mengambil jurusan S1 Pariwisata NPM 22530117. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat keindahan wisata alam yang terletak di Jawa Timur, yaitu Gunung Bromo. Serta nanti di video ini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang wisata alam tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton sampai akhir. Halo teman-teman semua, semoga kita sehat selalu. Pada video klip kali ini kita akan bahas profil daya tarik wisata alam, yaitu Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini terkenal karena kawahnya yang begitu besar dan letusan yang sering terjadi. Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan merupakan salah satu objek wisata paling populer di Indonesia. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan dan merupakan salah satu gunung berapi tertinggi di Jawa. Letusan Bromo terakhir terjadi pada tahun 2010 dan merupakan salah satu letusan yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Bromo terkenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan dan merupakan tujuan wisata yang populer bagi para pendaki dan penggemar alam. Pengelolaan Gunung Bromo diatur oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan Liar. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana Gunung Bromo terletak dan dikelola oleh Badan Pelestarian Budaya dan Pariwisata atau BPPP Provinsi Jawa Timur. BPPP bertanggung jawab untuk mengelola dan melindungi kekayaan alam dan bud Bromo, termasuk perlindungan satwa liar, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. BPPP bekerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan pengelolaan Bromo yang efektif dan bertanggung jawab. Badan ini juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi Bromo dan lingkungannya, dan untuk mempromosikan penggunaan yang berkelanjutan dari kekayaan alam dan budaya Bromo. Nah, sekarang kita akan bahas 8 spot wisata terbaik yang ada di Gunung Bromo. Satu, Penanjakan 1 dan 2. Penanjakan 1 juga disebut Viewpoint 1 Gunung Bromo adalah salah satu puncak tertinggi dan spot terbaik untuk melihat keindahan sunrise di Gunung Bromo. Penanjakan 1 Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi utama kalau misalkan kita pergi ke Bromo. Karena di samping menjadi tempat terbaik untuk melihat sunrise, penanjakan 1 ini juga menjadi spot terbaik untuk melihat Bromo Wildway. Saya sarankan untuk bergerak lebih awal menuju lokasi ini, karena jika tidak bergerak lebih awal, kita akan kehilangan waktu yang sangat berharga, yaitu waktu untuk melihat sunrise. Selain penanjakan 1, ada juga penanjakan 2 di Seruni Point Gunung Bromo, yang merupakan salah satu puncak tertinggi kedua di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. 2. Bukit King Kong. Dinamakan Bukit King Kong karena diambil dari salah satu sisi tebing di sekitaran area bukit yang menonjol dan menyerupai kepala King Kong. Bukit King Kong memiliki nama lain yang lebih dikenal, yaitu Bukit Kedalu. Bukit Kedalu atau King Kong terletak di kawasan Bukit Penanjakan sekitar
kurang lebih 2,5 km dari puncak penanjakan 1 Bromo, sehingga akses menuju Bukit King Kong tidak terlalu menanjak. Bukit Kedalu atau Bukit King Kong memiliki ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut, dan pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 100 sampai 200 meter untuk bisa menikmati pemandangan di area Bromo. Masyarakat Tenggers menyebut Bukit Kedalu karena berasal dari bahasa Sengsekerta yang berarti penghargaan akan kesuburan tanah wilayah Tengger 7. 3. Bukit Cinta. Bukit Cinta juga dikenal dengan nama Tanjakan Cinta Bromo, yang merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di kawasan Taman Nasional Tengger Semeru. Dari lokasi ini, gugusan Gunung Kaldera Tengger yang meliputi Gunung Batok Kawah Bromo, Gunung Watangan, Gunung Widodaren, dan puncak Mahameru, Gunung Semeru masih terlihat dengan jelas tanpa halangan. Di sini kita bisa camping. Jika berencana camping di lokasi wisata Bukit Cinta, disarankan mengambil waktu hari biasa, bukan saat weekend atau liburan panjang, karena semua area akan dipadati banyak pengunjung. Untuk menuju ke penanjakan Cinta Bromo sangatlah mudah karena jalan menuju ke lokasi ini berada pada jalur yang sama ketika menuju penanjakan 1. 4. Mentigen. Lokasi ini sudah ada sejak dahulu, akan tetapi hanya sedikit orang yang mengetahui jalur tersebut, dan saat ini jalur tersebut kembali dibuka untuk umum. Hingga saat ini sudah banyak sekali wisatawan yang mengunjungi spot sunrise Bromo. Bukit Mentigen ini mulai dari wisatawan lokal sampai turis mancanegara. Tinggi bukit spot sunrise Bromo yang satu ini tidak terlalu tinggi seperti bukit penanjakan 1 dan 2. Bukit ini berada di timur laut Gunung Bromo. Lokasinya tidak jauh dari pintu masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari jalur Sukapura Probolinggo, wisatawan dapat memulai trekking atau jalan kaki dari Gapura. Selamat datang di objek wisata Seruni atau rest area Semeru Lawang, Ngadisari, dengan menempuh jarak sekitar 950 meter atau 15 menit saja. 5. Savana Teletubbies. Penampakan Bukit Teletubbies disertai padang savana di bawahnya membuat lokasi ini menimbulkan kesan eksotik, sehingga sering menjadi tujuan penting bagi pecinta fotografi. Beberapa lokasi ini menjadi lokasi foto prewedding yang menuju kawasan Bukit Teletubbies atau Savana Bromo. Dan lokasi ini dapat ditempuh melalui pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo dari Kota Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Bila dihitung jarak antara loket pintu masuk hingga lokasi padang rumput savana, maka jarak terpendek adalah melalui pintu masuk dari Kota Malang atau daerah Tumpang. Seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana di Savana Teletubbies Bromo, kamu memungkinkan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menunggang kuda, fotografi, camping, maupun game outbound bersama rombongan. 6. Pasir Berbisik. Pasir Berbisik Bromo adalah sebagian kecil keunikan dari sekian banyak keindahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di area Pegunungan Tengger dengan ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, yang membuat hawa dingin cukup terasa saat kita berada di sana. Lautan Pasir Bromo memiliki luas mencapai lebih dari 5.900 hektar yang membentang dan mengelilingi area Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Widodaren, Gunung Kursi, dan Gunung Watangan. Kecantikan lautan Pasir Bromo ini semakin terasa lengkap dengan adanya dinding berupa tebing yang berdiri kokoh melingkari area lautan pasir dengan ketinggian bervariasi antara 200 sampai 600 meter dan memiliki kemiringan 60 sampai 80 derajat. 7. PU Klaten. Pura Luhur Potom atau disebut juga Sanggar Agung Kotam adalah sebuah pura yang terletak di bawah Gunung Bromo. Pura ini adalah tempat bersembahyang umat Hindu Tengger. Pura yang terletak di bawah kaki Gunung Bromo dengan latar belakang Gunung Batok ini sangat unik karena berada di tengah hamparan lautan pasir kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pura Luhur potensi dibangun dengan gaya arsitektur Jawa dan Bali. Bangunannya terdiri dari 3 zona, yaitu Kamula Utama, Kamula Dia, dan Kamula Istaf. Luhur Koton mencapai puncak kunjungan wisatawan saat perayaan Kasada.
Bagi kamu yang ingin menyaksikan kemegahan dan kesakralan Pura Luhur Koten, saat Kasada harus merencanakan sejauh-jauh mungkin, karena bisa jadi sudah full terpesan bila kamu terlambat. 8. Kawah Bromo. Kawah Bromo mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh kawah gunung lain. Terletak di tengah kawah Tengger dengan hamparan lautan pasir yang mengelilingi kawah. Bromo mempunyai garis tengah 800 meter dan 600 meter dari timur ke barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawasan Gunung Bromo. Bila kamu ingin melihat lebih dekat Gunung Bromo, dapat naik ke puncak Gunung Bromo. Telah tersedia tangga dari beton. Dari puncak tampak kawah yang sangat menganga lebar dengan kepulan asap yang keluar dari dasar yang menunjukkan gunung ini masih aktif. Tips bagi kamu yang mau naik ke Gunung Bromo, yang pertama adalah fisik harus fit karena kamu harus mendaki sampai puncak Gunung Bromo. Kemudian untuk menghindari mata dan hidung dari serbuan pasir terbawa angin, maka kamu sebaiknya membawa kacamata dan masker. Dan jangan lupa air minum, jadikan bekal utama kamu jika tidak mau capek, dan bisa sewa kuda untuk naik ke atas dari bawah. Sekarang saya akan memaparkan hasil analisis SWOT saya terhadap wisata alam Gunung Bromo. 1. Kekuatan atau strength. Gunung Bromo memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, keindahan alam. Gunung Bromo dikelilingi oleh lanskap yang menakjubkan, termasuk padang rumput yang bergelombang, lembah yang dalam, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ini membuat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi pendaki, fotografer, dan penggemar alam. Yang kedua, potensi geotermal. Gunung Bromo terletak di zona subduksi, di mana lempeng tektonik Pasifik menyusup di bawah lempeng Eurasia. Ini menciptakan potensi sumber panas dan energi geotermal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan industri komersial. Ketiga, potensi pariwisata. Gunung Bromo memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata, terutama bagi pendaki dan penggemar alam lainnya. Ini juga dapat menarik wisatawan yang tertarik dengan budaya lokal dan sejarah, karena wilayah tersebut memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Keempat, potensi penelitian ilmiah. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif, yang berarti bahwa ada potensi untuk penelitian ilmiah dan studi tentang proses geomorfologi dan geofisika yang terjadi di dalam gunung. 2. Kelemahan atau weakness. Gunung Bromo memiliki kelemahan. Yang pertama, kondisi cuaca yang tidak stabil. Gunung Bromo terletak di zona iklim tropis, di mana kondisi cuaca dapat menjadi tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Ini dapat membuat sulitnya untuk merencanakan perjalanan atau aktivitas di sekitar gunung. Yang kedua, ketersediaan transportasi yang terbatas. Gunung Bromo terletak di daerah yang terpencil, di mana ketersediaan transportasi dapat terbatas. Ini dapat membuatnya sulit untuk mencapai gunung atau menavigasi sekitarnya. 3. Peluang atau opportunity. Gunung Bromo memiliki beberapa peluang. Yang pertama, potensi pengembangan pariwisata. Gunung Bromo memiliki potensi yang sangat besar sebagai tujuan wisata, terutama untuk pendaki atau fotografer dan penggemar alam. Ini juga dapat menarik wisatawan yang tertarik dengan budaya lokal dan sejarah. Kedua, potensi budaya dan sejarah. Gunung Bromo memiliki sejarah yang kaya dan beragam, termasuk penggunaannya oleh masyarakat lokal dan perannya dalam sejarah Indonesia. Ini dapat membuat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan yang tertarik dan mau belajar tentang budaya dan sejarah lokal. Ketiga, potensi pengembangan infrastruktur. Gunung Bromo terletak di daerah yang terpencil, di mana ketersediaan transportasi dan fasilitas lainnya dapat ditingkatkan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri lain. Ini dapat menciptakan peluang baru untuk mengembangkan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Yang keempat, potensi pengembangan program pelestarian. Gunung Bromo terletak di zona yang sensitif secara lingkungan, di mana aktivitas manusia dapat berdampak negatif pada ekosistem lokal dan satwa liar. Ini dapat membuatnya sulit untuk mengembangkan industri pariwisata atau industri lain di sekitar gunung.
Namun, ini juga dapat menciptakan peluang untuk mengembangkan program pelestarian dan inisiatif konservasi untuk melindungi lingkungan dan satwa liar di sekitar gunung. 4. Ancaman atau trik. Gunung Bromo menghadapi beberapa ancaman. Yang pertama, potensi bahaya. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif, yang berarti bahwa ada risiko potensial dari letusan dan bahaya lainnya. Kedua, persaingan pariwisata. Gunung Bromo mungkin menghadapi persaingan dari tujuan wisata lain di Indonesia, seperti Gunung Fuji atau Taman Nasional Komodo atau berbagai wisata lainnya. Ini dapat membuatnya lebih menantang untuk menarik wisatawan dan mempertahankan popularitas. Ketiga, potensi dampak sosial. Gunung Bromo terletak di daerah yang terpencil, di mana masyarakat lokal mungkin menghadapi tantangan dalam mengadaptasi dan pengembangan pariwisata atau industri lain. Ini dapat membuatnya sangat sulit untuk mengembangkan dan mengelola pariwisata secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Keempat, potensi dampak ekonomi. Pengembangan pariwisata dan industri lain di sekitar Gunung Bromo dapat berdampak negatif pada masyarakat lokal dan komunitas lokal. Ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial dan lingkungan. Yang kelima dan yang terakhir, potensi dampak politik. Pengembangan pariwisata dan industri lain di sekitar Gunung Bromo dapat berdampak negatif pada politik lokal dan nasional. Ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga videonya bermanfaat bagi kita